Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama ekonom dan pendiri LPP Institute. Ya, pemirsa, IHSG gagal melanjutkan penguatan ke level tertingginya dan ditutup melemah di level 6.823. Untuk membahas pergerakan IHSG dan juga makroekonomi kita telah bersama dengan Lucky Bayu Purnomo, ekonom dan juga pendiri LPP Institute. Pak Lucky, selamat sore. Selamat sore. Baik, Pak Lucky, sebetulnya kan ini kabar gembira sebetulnya karena IHSG bisa dibilang makin strong dibandingkan kemarin, bahkan melewati atau mencapai level tertingginya. Ini juga banyak melewati 634 miliar di sesi 1 tadi. Tapi sayang sekali harus ditutup melemah. Atau bagaimana analisisnya? Pertama, indeks harga saham gabungan yang berhasil menguji level tertinggi sepanjang sejarah pada awal tahun ini di angka 6.874 itu merupakan satu level yang ingin dicapai oleh pelaku pasar. Itu yang pertama. Sebab outlook atau kinerja indeks dalam jangka menengah menurut pandangan saya itu masih dapat menguji angka psikologis 7.000. Itu yang pertama. Nah, sehingga ini menjadi sebuah kewajaran oleh karena capaian tertinggi tersebut telah dicapai dan koreksi yang terjadi saat ini di level 6.832 dan ada pada kisaran 6.830 itu menjadi satu koreksi yang wajar dan itu masih bersifat minor. Nah, di mana prestasi kenaikan itu lebih tinggi di Bogor sejak awal tahun dibandingkan koreksi yang terjadi hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelumnya minggu lalu harga minyak dunia sempat menguat di angka 91 US dollar per barrel. Begitu juga harga emas menguat di angka 1.850 US dollar per troy ounce. Nah, kinerja komoditi itu ikut serta mendorong kinerja bursa yang dimana hari ini harga minyak dunia akhirnya mengalami koreksi dari angka 91 US dollar per barrel ke angka 86 hingga 88 US dollar per barrel. Begitu juga harga komoditi yaitu emas yang mengalami koreksi di angka 1.825 hingga 1.835 US dollar per troy ounce. Sehingga kinerja komoditi itu menjadi salah satu sentimen negatif terhadap kinerja indeks. Diikuti dengan futures index yang memang baik itu Dow Futures, S&P, kemudian Nasdaq Futures yang mengalami koreksi. Tetapi sekali lagi, mayoritas baik indeks global hingga regional Asia masih memiliki koreksi yang bersifat minor. Karena perhatian pasar itu masih melihat tren indeks dalam kondisi uptrend. Oke, koreksi wajar, kemudian ini juga terkait dengan harga komoditas. Tapi Pak Lucky, tadi kan juga beberapa saat yang lalu kita juga sudah dengarkan bersama terkait dengan kebijakan Bank Indonesia ya. Sebetulnya kan ini memang sudah ditakar oleh pasar begitu, karena Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga di level 3,5%. Kemudian juga soal GWM tadi yang naik 4% per 1 Maret. Nah, ini kalau berbicara soal kebijakan Bank Indonesia ini, sebetulnya bagaimana kesiapan sektor properti dan juga likuiditas dari perbankan dalam respons potensi kenaikan BI rate pada tahun ini? Pertama, kita memperhatikan hasil perolehan angka PDB Indonesia pada kuartal yang terakhir, yaitu kuartal 4 tahun 2022 kemarin di angka 5,02% atau 5%. Nah, pada kuartal ketiga tahun 2021 ada di angka 3,51%. Nah, pada kuartal kedua pada tahun 2021 ada di angka 7,07% atau 7%. Artinya kalau kita melihat sebenarnya dari perolehan kuartal kedua tahun 2021 hingga saat ini, angka PDB itu mengalami momentum recovery. Karena pada kuartal kedua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, kita sempat mengalami kontraksi minus 5,32%. Nah, untuk itu yang perlu dimaknai dari apa yang dilakukan oleh hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunga di angka 3,5%, itu merupakan langkah yang prudent. Karena apa? Kita baru saja dalam momentum recovery, kemudian momentum tersebut sebenarnya dapat disertai dengan simultan dengan beberapa indikator-indikator ekonomi lainnya termasuk GWM tadi. Nah, untuk itu menahan suku bunga atau tetap berada pada 3,5% itu merupakan langkah yang prudent
Sementara pada saat yang sama juga, pada saat GDP kita memperoleh kenaikan atau berhasil membukukan satu perolehan di kuartal ketiga tahun 2022 di level positif 5,02% atau 5%, di saat yang sama juga indeks harga saham gabungan mencapai teritori yang tertinggi atau highest high di angka 6.874. Sehingga ini merupakan salah satu bentuk pengendalian volatilitas pasar agar apa? Agar output dari kenaikan angka pertumbuhan ekonomi, kemudian indeks harga saham gabungan itu tetap related dengan bagaimana ditahannya suku bunga. Sementara saya melihat bahwa ini menjadi langkah-langkah antisipatif karena apa? Fed Fund Rate juga memiliki outlook untuk menaikkan suku bunga atau suku bunga acuan bank sentral itu sebanyak 4 kali. Sementara itu masih menjadi pertimbangan bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia karena itu berhubungan dengan kinerja dolar indeks. Oke, jadi kapan waktu yang tepat kira-kira bagi Bank Indonesia untuk mempertimbangkan menaikkan suku bunganya? Pertama, kita melihat kondisi makroekonomik ya. Jadi sebenarnya saat ini yang menjadi going concern terhadap suku bunga itu ada di beberapa sektor. Yang pertama adalah sektor properti, kemudian yang kedua adalah sektor pertambangan, kemudian yang terakhir adalah sektor consumer good. Nah, sektor properti kalau kita lihat POJK nomor 11 tahun 2020 itu memberikan satu konsep bagaimana terjadinya restrukturisasi kredit perbankan. Nah, going concern dari restructuring itu adalah sektor properti karena apa? Mayoritas transaksi di sektor properti masih didominasi dengan mekanisme kredit. Nah, untuk itu sebenarnya selama angka capaian PDB itu masih dalam angka positif, kemudian indeks yang menjadi muara dari kinerja sektor properti juga mengalami kenaikan, maka suku bunga itu sebaiknya tetap ada di level yang sama. Nah, kapan menurunkannya? Apabila posisi daripada PDB itu mengalami kontraksi. Nah, sebut saja kita lihat sebelumnya angka perolehan atau angka capaian ya pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi minus 5,32%. Pada saat yang sama juga rapat Dewan Gubernur memutuskan berangsur-angsur dari suku bunga 4% turun ke 3,75 sampai ke 3,5% saat ini. Jadi itu saya kira bagaimana rapat Dewan Gubernur itu melihat bahwa pasar saat ini sedang kondisi price in. Oke, itu soal kebijakan suku bunga dari Bank Indonesia. Tapi kalau kita berbicara soal ini waktu yang bisa dikatakan semakin dekat ya dengan kenaikan suku bunga dari The Fed, Bank Sentral Amerika. Apakah ini kemudian akan berdampak ke utang negara emerging markets nih Pak Luki kira-kira? Pertama, memang tantangan yang paling utama itu adalah kinerja dolar indeks. Nah, jadi kinerja dolar indeks itu akan berhubungan dengan nilai mata uang US dollar itu sendiri, di mana US dollar saat ini masih menjadi mata uang G7 dan G20 yang dominate ya, yang mendominasi pasar, di mana US dollar pairing dengan euro kemudian pound sterling, termasuk di Indonesia sendiri pairing dengan rupiah. Nah, untuk itu tantangan yang perlu dipertimbangkan sebagai pandangan untuk mengelola risiko adalah apa? Mewaspadai kenaikan US dollar apabila Fed Fund Rate itu mengalami perubahan, karena perubahan Fed Fund Rate itu akan menyebabkan volatilitas terhadap mata uang negara Amerika atau US dollar melalui dolar indeks. Nah, itu akan berhubungan nanti dengan APBN kita. APBN kita memang memiliki dua poin utama, bagaimana postur APBN itu selalu memperhatikan dua hal, yaitu apa? Kinerja mata uang dolar, karena kita menjadi salah satu negara yang memang juga memiliki konsep ya funding atau pinjaman dari berbasis mata uang dolar. Kemudian kita juga negara yang melakukan ekspor impor. Nah, kemudian berikutnya adalah pokok-pokok perhatian dari APBN itu adalah harga minyak dunia sendiri. Sementara harga minyak dunia itu tetap pairing dengan US dollar. Nah, itu adalah dua poin yang memang nanti harus dilihat sebagai upaya-upaya untuk mempersiapkan strategi hedging atau lindung nilai apabila Fed Fund Rate itu dapat mengalami kenaikan lebih dari 2 kali.
Oke, Pak Luki, bagaimana dengan inflasi Amerika Serikat yang katanya ini potensinya masih dalam uptrend begitu ya? Kalau kemarin naiknya cukup signifikan begitu dan ini juga masih dilihat akan terus terjadi seperti ini kenaikannya. Ini bagaimana kemudian berdampak pada prospek pemulihan kita nih Pak? Kita kan ini sudah semakin baik lah bisa dibilang begitu, kita sudah on the track. Tapi kemudian kalau ada sentimen seperti inflasi ini, bagaimana harus kita harus punya apa namanya ya, pertahanan lah agar tidak terlalu terganggu dengan inflasi ini. Ya, tentu kenaikan inflasi atau kondisi angka capaian inflasi yang ada di Amerika itu memberikan dampak kepada kinerja indeks di Wall Street ya. Ada 3 indeks yaitu Dow Jones, S&P, kemudian Nasdaq. Nah, dari 3 indeks tersebut, Dow Jones itu menjadi representasi apakah kinerja indeks yang ada di Amerika itu related dengan kondisi keekonomian yang ada di sana. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya ke depan Amerika berupaya ya untuk mengelola inflasi atau menjaga inflasi itu agar tidak memiliki satu kondisi yang berlawanan dengan tujuan mereka untuk merubah ya Fed Fund Rate. Nah, itu jadi konsep ke depan itu saya melihat mereka harus mempertahankan kinerja keekonomiannya karena bukan hanya kita tetapi seluruh negara itu dalam kondisi recovery. Nah, terutama recovery itu diawali dari Asia. Recovery yang pertama itu adalah China gitu. Jadi persoalan itu sebenarnya menjadi satu concern bahwa saya memiliki pandangan Amerika tetap ingin mengelola inflasi dengan konsep inflasi dengan batas yang terkendali atau batas rendah oleh karena apa? Agar dapat menjadi trigger bagi pertumbuhan kinerja sektoral yang ada di Amerika dan itu mempengaruhi kinerja indeks terutama Dow Jones yang ada di Amerika. Dengan rilis data inflasi Amerika Serikat yang dilihat mungkin akan lebih tinggi begitu dari data sebelumnya. Nah, kira-kira ini prospeknya untuk indeks itu sendiri akan seperti apa nih Pak? Kira-kira Pak Luki, apalagi kan nanti malam juga akan ada rilis inflasi Amerika Serikat. Apakah kemudian kita masih punya daya tahan lah untuk menuju ke level tertinggi yang baru? Ruang pertumbuhan untuk kinerja indeks harga saham gabungan itu masih dapat diuji kembali justru di atas 6.874 sebagai level tertinggi. Nah, targetnya adalah 6.900. Walaupun dikatakan tipis, tetapi itu menjadi room atau ruang pertumbuhan ya. Nah, terkait dengan data inflasi, nah tentu pasar akan memiliki satu mekanisme transaksi yang lebih volatile, yang lebih fluktuatif. Nah, untuk itu dampak dari proses atau sentimen tersebut akan memberikan efek tingginya atau naiknya volatilitas yang dapat mempengaruhi kinerja indeks harga saham gabungan keesokan harinya, yaitu hari Jumat besok. Oke, baik. Pak Luki Bayu Purnomo, terima kasih Pak atas informasi yang sangat komprehensif dan juga analisisnya terkait dengan perdagangan di bursa kita pada hari ini. Semoga ini pertahanan indeks kita masih ada begitu sehingga bisa mencapai level tertinggi yang baru. Terima kasih sekali lagi Pak Luki, salam sehat. Ya,